Shalom jemaat HKBP Semarang Barat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan melaksanakan pertanyaan sektor. Sebelum kita memulainya, kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 565 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah untuk selama-lamanya. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau adalah sumber penghiburan bagi orang yang berduka cita, dan Engkau adalah sumber kekuatan bagi yang lemah. Kasihanilah kami, tataplah orang yang berduka cita dan yang kena pencobaan. Dengarlah jeritan mereka dan bebaskan mereka dari penderitaannya, supaya mereka melihat dan mengenal bahwa Engkau adalah pertolongan, perlindungan, dan pemelihara pada waktu penderitaan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Epistel di dalam pertanyaan kita saat ini tertulis dalam Ayub 42 ayat 7 sampai dengan ayat 17. Kita dengarkan bersama-sama, demikian firman Tuhan. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Suah, dan Jofar orang Naama. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka.
dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya, dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kezia, dan yang ketiga Kerenhapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta yang memeliharanya di dalam hidupnya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 192 ayat 1. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menerangi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah dalam pertanyaan sektor pada saat ini tertulis dalam Injil Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Kita dengarkan bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya,
Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pesta adalah suatu peristiwa yang sangat penting dalam hidup manusia, mulai dari zaman dahulu sampai dengan zaman sekarang ini. Pesta sukacita maupun pesta duka cita, di mana itu ada orang tua yang sudah meninggal, dan itu tentu ada perayaan atau adat tersendiri. Nah, ketika akan mengadakan pesta, kita pasti akan mempersiapkan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin. Namun yang terbaik yang sudah kita siapkan belum tentu bisa memuaskan semua orang. Pasti ada saja hal-hal yang kurang yang kadang membuat kita khawatir. Ada istilah, semakin dipersiapkan, semakin tidak siap. Sehingga sering terjadi sebelum pesta selesai, rasa was-was, rasa khawatir selalu menghinggapi kita. Hal seperti itulah yang terjadi pada pesta perkawinan di Kana dalam nas ini, ketika mereka kekurangan bahkan hampir kehabisan anggur di tengah-tengah acara pesta yang masih berlangsung. Saudara-saudara, tetapi sebelumnya kita perlu melihat tentang pesta perkawinan di Kana, di mana Yesus hadir di sana. Kita perlu melihat bahwa kehadiran Yesus di pesta perkawinan di Kana itu penting. Ada makna yang perlu kita gali dan juga kita implementasikan dalam hidup sekarang ini. Ada beberapa penjelasan yang bisa kita ambil dari kehadiran Yesus di sana. Yang pertama, Yesus peduli pada budaya. Sementara pada masa kini ada banyak ajaran yang cenderung aneh. Misalnya ada orang yang tidak mau menghadiri upacara pemakaman dengan alasan itu adalah acara duniawi. Ada juga tidak mau menerima dan memberi ulos dalam pesta adat, bahkan sampai ada yang membakar ulos. Yang menjadi perenungan bagi kita, mengapa ulos ditolak sementara yang lain diterima? Misalnya tenunan kain Palembang, misalnya kain Bali, Lombok, bahkan kain batik yang sudah sangat akrab dengan kita. Yang mana semua itu adalah warisan budaya atau warisan dari leluhur kita. Nah, mengapa ulos yang merupakan warisan dari leluhur kita ditolak? Disitulah kita kadang bingung ajaran mana yang mempengaruhi mereka. Yesus saja peduli pada pesta dan dia peduli pada budaya. Dan itu memang salah satu tradisi pada masa itu di tengah-tengah bangsa Israel atau bangsa Yahudi. Dan yang kedua, kehadiran Yesus penting karena Yesus ternyata kerabat dengan mempelai. Berarti Yesus pun serius memperhatikan masalah kekerabatan. Dia hadir dengan Maria ibunya. Saudara-saudara, bagaimana kita tahu kalau mereka itu kerabat dekat? Satu kejadian atau situasi yang kita lihat karena Maria bisa masuk ke dapur. Istilah sekarang, dia di sana parhobas. Kalau parhobas berarti dia dekat dengan yang punya hajatan.
Dan dari posisi sebagai parhobas, dia tahu tentang persediaan yang dipunyai pesta tersebut. Di dapur dia memperhatikan apa yang kurang dan tahu kalau persediaan anggur makin sedikit sementara pesta masih panjang atau masih lama. Nah, yang ditakutkan jika anggur habis dalam tradisi pada saat itu, maka itu adalah aib besar bagi keluarga mempelai. Di dalam rasa khawatir itu, Maria mencoba mengatasi masalah. Lalu Maria menyampaikan tentang kurangnya anggur itu kepada Yesus. Namun sangat menarik, ketika hal itu disampaikan Maria kepada Yesus, jawaban Yesus termasuk menarik juga, di mana Yesus mengatakan, waktuku belum tiba. Waktuku belum tiba, kata Yesus. Di sisi lain, Maria sadar betul bahwa dirinya adalah ibu yang membesarkan Yesus. Tetapi sekaligus dia adalah Tuhan yang harus dia sembah. Tetapi yang menarik juga, Maria selalu memperhatikan dan penuh ketaatan, sehingga dia tidak berdebat dengan Yesus. Maka ketika Yesus mengatakan bahwa waktuku belum tiba, Maria hanya mengatakan kepada pelayan-pelayan yang ada di sana, yaitu apa yang dia katakan, lakukan saja. Ada satu perenungan tersendiri, pemahaman tersendiri bagi Maria, bahwa dia percaya Yesus pasti menyelesaikan kekhawatirannya. Maka Maria mengatakan kepada para pelayan yang ada di sana, apa yang dia katakan, lakukan saja. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi yang mengkhawatirkan itu benar terjadi. Bahwa Yesus menyuruh para pelayan itu menciduk air pembasuh kaki dan diberikan kepada pemimpin pesta. Ada air dan ada tempat air tersedia yang merupakan suatu tradisi dalam orang Yahudi, kalau mau masuk ke rumah harus membasuh kaki. Maka ketika pemimpin pesta mencicipi air itu, dia kaget karena itu adalah anggur yang sangat bagus dan anggur yang sangat enak. Semua orang kaget karena anggur itu sangat enak, dan tamu-tamu memuji keluarga mempelai tersebut dan juga memuji mempelai itu. Karena ada satu tradisi bagi mereka atau satu pemahaman umum bahwa anggur yang enak itu hanya di awal disajikan. Kalau makin lama orang sudah puas, akan dihidangkan anggur yang tidak terlalu bagus. Tetapi di sini keluarga mempelai dengan kuasa yang dibuat Yesus terhidang anggur yang sangat bagus dan membuat para tamu-tamu sangat bersukacita. Maka dalam perkawinan di Kana, kalau kita melihat lebih dalam, itu memperlihatkan bagaimana kita itu memiliki hidup yang sejati di dalam iman kepada Tuhan. Di dalam setiap masalah yang kita hadapi, bagaimana sepenuhnya bersandar kepada Tuhan. Kita perlu memulai hidup ini dengan mengundang Yesus. Dan Yesus jangan hanya sebagai tamu dalam diri kita, dalam keluarga kita, tetapi sebagai pemilik kehidupan kita. Dan ketika ada masalah, kita harus datang kepada Dia yang dapat memberi solusi permasalahan di dalam kehidupan kita. Dari nats ini, ketika Yesus turun tangan, ada beberapa hal yang perlu kita pahami dan juga yang menjadi perenungan dalam hidup kita. Yang pertama, Tuhan bisa memakai apapun juga sebagai alatnya menunjukkan kuasanya kepada kita. Tuhan bisa memakai apapun yang ada dalam diri kita, yang ada di sekitar kita untuk menunjukkan kuasanya.
Kembali kita lihat dalam ayat 6. Yesus menggunakan tempayan yang biasanya digunakan untuk mencuci kaki dan mencuci tangan para tamu. Setelah mereka berjalan jauh menuju rumah mereka. Ini adalah air untuk mencuci dan bukan untuk diminum. Namun lewat kuasa Yesus, dengan cara Yesus, air cucian itu bisa menjadi anggur yang baik. Artinya apa? Dalam Yesus kita dapat mendefinisikan yang baru tentang hidup ini. Bisa dibayangkan perubahan nilai atau harga dari isi tempayan itu. Artinya apa yang tidak terlalu berguna dalam pandangan manusia, tetapi itu bisa diubahkan Tuhan menjadi sesuatu yang sangat berharga dan menjadi suatu pengalaman spiritual bagi orang yang bisa merasakannya. Itu yang pertama. Yang kedua, dibutuhkan ketaatan akan cara Tuhan bekerja. Taat. Walaupun mustahil dalam pemikiran kita, dalam pemahaman kita, dalam pengetahuan kita, tetapi sekali Tuhan berkata, sekali Tuhan berfirman, maka kita harus taat. Artinya apa? Ketika Tuhan berkata-kata, pasti ada maksud dan kehendaknya yang perlu kita taati. Seperti pelayan-pelayan yang diperintahkan menaruh air ke dalam tempayan itu. Mari kita patuh kepada cara Tuhan. Dan Tuhan bekerja dalam waktu dan caranya. Artinya ketika kita taat, maka Tuhan akan membuat segalanya indah pada waktunya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal-hal itulah yang akan terjadi ketika kita mengundang Yesus dalam hidup kita dan berserah kepada Tuhan, supaya Tuhan yang mengendalikan hidup kita. Banyak masalah yang akan kita hadapi. Jalan ini tidak rata. Pasti banyak kerikil-kerikil situasi, kerikil-kerikil tajam yang akan kita hadapi. Tetapi kita harus yakin dengan Yesus yang kita hadirkan, yang kita jadikan sebagai pemilik hidup kita, pasti akan menunjukkan jalan keluar, pasti akan menolong kita, pasti akan menopang kita, dan pasti akan menuntaskan setiap problema hidup yang kita hadapi. Firman Tuhan mengatakan dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara akan dapat kita tanggung jika kita mengandalkan Tuhan. Maka hadirkan Yesus dalam hidup kita melalui persekutuan kita dengan firman Tuhan setiap saat di dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur Tuhan dengan sapaan firman-Mu pada saat ini dalam pertanyaan sektor, di mana Engkau menunjukkan kuasa-Mu kepada kami dalam gambaran kehidupan kami seperti pesta perkawinan di Kana. Kadang Tuhan segala yang kami persiapkan tidak maksimal dan sehingga sering terjadi kekhawatiran. Tetapi Engkau menunjukkan kasih-Mu. Engkau tidak membiarkan orang-orang yang Engkau kasihi dipermalukan. Tetapi Engkau menunjukkan kuasa-Mu dengan kasih-Mu mengatasi setiap masalah yang dihadapi. Maka pesta itu berjalan sempurna dan semuanya bersukacita. Itulah Tuhan keyakinan kami dalam hidup kami ini. Apapun problema hidup yang kami hadapi, Engkaulah Tuhan yang menopang kami, Engkaulah yang menolong kami, dan Engkaulah memberikan hikmat kepada kami sehingga mampu mengambil keputusan dan jalan keluar dari setiap masalah yang kami hadapi. Hadirlah Engkau Tuhan dalam setiap hidup kami sehingga kami kuat dan segala perkara akan dapat kami tanggung karena Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Bapa, berkatilah seluruh jemaat-Mu dimanapun berada saat ini.
Dalam kondisi pandemi ini, kami percaya Engkau yang menjagai kami, memberikan kesehatan kepada kami, sehingga segala aktivitas kami dapat kami laksanakan dengan sukacita. Ampuni segala dosa kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 753 ayat 1 dan ayat 2 sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian.
Amin. Demikianlah para tayangan sektor untuk kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat bagi kita semua.